Bismillah. Halo, assalamualaikum, selamat pagi, sahabat semukmin semuanya. Selamat pagi teman-teman non muslim, semua agama lah ya, semuanya. Jadi aku mengucapkan selamat pagi juga kepada sahabat khusus yang seiman, seakidah, satu visi dan misi ya. Pokoknya sahabat khusus, karena banyak ya teman-teman satu agama, muslim ya, tetapi berbeda visi dan misi gitu. Di sini kan seperti yang aku katakan, ada Islam yang hanya KTP saja, ada Islam yang benar-benar menjalankan syariah, agama Islam. Berarti di sana mereka sudah memegang akidah yang benar-benar kuat ya, sehingga tidak akan mencelakakan saudara seimannya sendiri gitu. Karena banyak orang-orang yang mengaku agama Islam tetapi dan mengaku beriman ya, tetapi mencelakakan saudaranya sendiri itu. Jadi jadilah umat Islam yang beriman, bertakwa, berakidah, dan memegang prinsip hidup bernegara, beragama, terus berakhlakul karimah lah intinya. Tapi di sini memang akhir zaman sudah carut marut ya, sudah carut marut. Makanya Allah kan mengkategorikan mana nih yang akidahnya benar-benar murni, mana nih yang akidahnya dicampur-campur. Bukan akidahnya dicampur-campur, maksudnya imannya itu dicampur-campur, karena ada campuran, campur-campur keimanan gitu kan. Banyak yang sesudah pulang umroh atau haji, mereka kembali lagi ke jalan mereka campur-campur gitu ya, gitulah intinya. Ya di sini aku sebagai seorang hamba Allah ya, yang berusaha menghargai, menghormati makhluk ciptaan ya, semuanya. Mau makhluk yang kasat mata mah iya, yang kelihatan manusia, maupun yang tidak kelihatan gitu. Di sini aku diberikan tugas-tugas yang khusus ya sama Allah gitu ya. Di sini sekarang ini akhir periode setelah aku mengadakan pengkajian sebagai perawat ya, karena aku bukan pendakwah, aku juga bukan ahli agama yang benar-benar mendalami gitu. Aku hanya mengkaji berdasarkan pengkajian dan nurani apa yang sebenarnya terjadi. Jadi kalau semua orang itu melihatnya hal-hal yang biasa, tetapi bagi aku luar biasa. Sekarang ini periode-periode sudah terlewati, ada wabah corona, terus banjir bandang, gempa-gempa. Jadi itu sesuatu hal yang itu memperlihatkan gejala alam ya, gejala alam di mana kebaikan dan kemungkaran itu sedang terjadi gitu. Di sini aku mengucapkan bela sungkawa, turut berduka cita kepada seluruh jemaah haji ya yang meninggal di Arab Saudi ya. Yang meninggal di Arab Saudi itu kan ada sampai 1.000 orang atau berapa ya, pokoknya yang sekarang tuh meninggal gitu, terus tidak bisa dikuburkan di sini di Indonesia ya. Di sini kepada pihak keluarga itu aku mengucapkan ini loh, harus berbangga ya, bangga dan bahagia ya, karena mereka itu benar-benar sudah melaksanakan selain berhaji, mereka pokoknya haji atau umroh, mereka itu sudah menjalankan syariat Allah, perintah Allah, bukan sekedar naik haji menurut syarat Islam ya. Islam itu kan syaratnya itu maksudnya rukun Islam itu naik haji, tetapi jihad umroh atau haji itu adalah jihad fisabilillah. Betul enggak sih Pak Ustadz? Semua guru-guru aku, kalau umroh atau haji itu adalah bagian dari rukun Islam sekaligus jihad kita, jihad fisabilillah. Makanya kalau kita berangkat umroh atau haji ya, terlebih-lebih haji, kalau di jalan belum sampai, kita udah benar-benar udah istilahnya udah diterima gitu di jalan, dalam kondisi kita itu benar-benar sedang melaksanakan
ketauhidan kepada Allah, ya Allah aku akan menuju ke rumahmu Baitullah gitu ya. Terus di jalan tuh kita meninggal gitu ya. Nah sama seperti yang ketika seseorang itu mau taubat ya, taubat kan ada ceritanya tuh dari sejarah-sejarah apa ya, kisah-kisah sahabat Nabi ya, yang orang yang mau bertobat belum sampai ke tujuan dia meninggal, maka udah dimasukin surga gitulah ya, jadi udah diterima tobatnya gitu intinya. Aku mengalami sendiri ketika dalam perjalanan waktu itu Etihad ya. Nih Pak Pangeran Paja, aku akan bercerita ya, karena aku mengetahui beliau itu dari Dubai ya, dan aku naik Etihad. Jadi dalam pesawat itu perut aku melilit sakit luar biasa gitu ya, nggak tahu ya, seperti kayak ada angin masuk gitu ya, dan aku itu harus bertahan berjam-jam ya. Aku juga lupa bawa jaket waktu itu, dan hikmahnya sepulang umroh aku ngadain jaket-jaket juga gitu. Jadi karena aku itu gini, habis operasi histerektomi terus aku apa ya, dalam kondisinya apa ya, kalau kita mau udah ringkih ya, ringkih, dan aku tidak lupa membawa jaket. Dan hikmahnya itu aku sampai Allah tuh menuntun aku, Tuhan itu kamu boleh berjualan, jadi pembuka rezeki gitu. Di sini bener-bener aku berperang melawan itu, berperang melawan apa, kekuatan di perut aku, di perut aku. Jadi di perut aku itu seperti bergejolak ya, seperti bergejolak, jadi melilitnya luar biasa gitu. Sama seperti waktu aku merasakan kista ya. Jadi dalam pesawat Etihad itu perut aku itu melilit, benar-benar dipelintir-pelintir waktu itu ya, waktu umur 2018 itu yang sebenarnya terjadi tuh, kalau pengen tahu. Jadi aku juga sebenarnya itu bagian dari jihad ya, jihad. Nah mana aku melihat ya, di luar kan ada hujan ya, tapi maksudnya hujan tapi tidak terlalu gede ya, ada hujan, terus ada petir juga ya di situ. Terus aku juga perutnya melilit banget tuh di situ. Jadi di situ apa yang sebenarnya terjadi, ternyata aku juga berjihad. Seluruh keluarga tidak tahu apa yang aku rasakan ya, termasuk yang di dalam rumah di sini, misalnya ayahnya tidak tahu. Jadi kita berbagi cerita hikmah nih. Jadi apa hikmah yang didapatkan dari setiap langkah aku mengkaji itu, apa yang terjadi. Ternyata aku lagi berjihad di dalam pesawat, aku berjihad dalam pesawat Etihad itu, aku berjihad. Mungkin kalau terjadi sesuatu mungkin kita bisa celaka ya, kecelakaan, karena di situ kelihatannya itu ada kekuatan-kekuatan yang ingin mencelakakan pesawat kita gitu. Bukan sabotase seperti disabotase pesawatnya, dicelakakan lewat apa ya namanya, buat sesuatu alat yang ditaruh, tapi seperti ada kekuatan yang ingin mencelakakan aku gitu di situ gitu, lewat kekuatan magis ya. Perut aku dibelintir-belintir, terus hujan, ada petirnya juga gitu. Di situ aku berjihad, dan aku selalu berdoa demi keselamatan semuanya ya di pesawat itu gitu. Jadi intinya aku sedang berjihad ternyata ya, jihad. Meskipun aku sih tidak memandang aku ini umroh atau haji, tidak, tetapi Allah sudah memanggil aku gitu. Allah sudah memanggil aku, dan ketauhidan itu harus benar-benar dijaga gitu. Di situ benar-benar ya, kita itu bukan hanya sekedar pelesir ya. Kalau ada jemaah umrah atau haji yang masih berasumsi seperti itu, ya salah besar ya itu, karena umrah atau haji itu adalah bukti ketauhidan kita kepada Allah. Terus jihadnya itu kan beda-beda, nggak harus jihad pakai senjata kayak gimana gitu ya, perang gitu, bukan. Tetapi perang itu kan macam-macam, ada perang melawan kekuatan yang kelihatan, ada yang perang melawan kekuatan yang tidak terlihat gitu, seperti jin. Jadi di sini perang kekuatan jin dan kekuatan haji, terserah lah pokoknya, haji kecil, haji besar, yang ditilai sama Allah tuh niat kita berhaji gitu. Jadi tidak usah khawatir gitu. Akhirnya kan gimana ya, merasa minder, aku tidak haji besar gitu, bukan masalah gitu, tapi niat kita
luruskan niat gitu. Kalau kata Allah luruskan niat. Tapi begini, sebaik-baik haji ya, kalau kalau kita punya gini loh, kan suka bertanya umroh dulu apa haji dulu gitu. Kalau menurut gini loh, pengkajian yang aku lakukan ya, dan yang aku alami begini, kalau kita punya uang yang banyak gitu, terus Allah menggerakkan untuk berangkat haji, langsung saja berangkat haji gitu ya. Tetapi kalau uang kita pas-pasan, yang terpenting kita, ya Allah, engkau sudah memanggil aku. Waktu itu kan aku ini seorang ibu rumah tangga dan tidak boleh meminta yang berlebih gitu ya. Aku tuh hanya tidak pernah meminta apapun kecuali aku minta umroh ya gitu, terus aku minta haji gitu. Aku tidak meminta yang hal-hal keduniaan gitu. Aku itu hanya sedikit dari kebanyakan wanita. Ketika wanita itu pada meminta hal-hal yang bersifat materi, aku tidak gitu. Ketika para wanita meminta pelesiran ke luar negeri, keliling Eropa, aku tidak. Aku tuh hanya meminta gini loh, kalaupun aku itu ya pengennya ke umroh lagi gitu, terus berhaji gitu. Terus aku tuh kalau aku bepergian ke luar negeri, ke Mekah, ke Madinah gitulah ya, intinya ke tempat-tempat yang menunjang agamaku gitu ya. Jadi di sana aku akan teruskan kembali ya. Jadi karena aku bukan mempunyai ya, karena aku tidak meminta yang maksudnya yang langsung sekaligus minta haji gitu ya. Tidak, aku umroh dulu gitu ya. Jadi di sini sebaik-baiknya setelah umroh itu langsung daftar haji. Aku seperti dituntun sama Allah itu, sama pada kekuatan para aulia Allah ya. Kamu sesegera mungkin daftar gitu. Karena apa? Ternyata akan datang wabah corona, ternyata akan banyak kesusahan yang didapatkan gitu. Jadi di sini ketika kita sudah mendaftarkan, tercatat ya, pokoknya hati kita sudah digerakkan untuk berangkat haji, maka Allah sudah mencatatnya di Lauhul Mahfuz gitu. Jadi tidak usah khawatir, don't worry gitu ya, jangan khawatir pada semua orang yang sudah berhaji, tetapi mereka tuh memikirkan kapan ya aku berangkat, kapan ya aku akan dipanggil lebih cepat, lebih gimana. Semuanya itu gimana niat, yang penting Allah itu jagalah ketauhidan kalian selama kalian dalam periode untuk berangkat ke sana gitu. Perkara berangkat atau tidak, terus kalian juga di situ butuh kesabaran dalam menuju proses ya. Di sini yang penting itu kita itu benar-benar minta sama Allah, yakin gitu. Karena banyak orang juga yang berhaji pulangnya itu balik lagi gitu ke agama kepercayaan gitu. Jadi di situ karena kan banyak madhab ya. Jadi di sini pulang berhaji mereka tidak menjaga kehajiannya gitu. Mohon maaf ya, aku tidak menyudutkan siapapun, tetapi di sini tuh memberikan support kepada orang-orang yang udah daftar haji. Tetapi ini sekarang tuh banyak kendala kan, sekarang kan banyak yang berhaji juga kan, ternyata di sana tuh banyak masalah gitu. Jadi sabarlah gitu lah, sabar. Aku mensupport kepada para jemaah haji yang sudah mendaftar, tetapi kok lama makin dia terus biayanya makin naik. Yang jelas itu Allah sudah mencatat niat kita sudah, terus kan periodenya lama lah kan, kita tidak tahu misalkan kapan kita berangkat, terus gitu, terus berapa tahun lagi ya, misalkan kita daftar sekarang terus 20 tahun lagi. Yang penting kita menjalankan amal baik, kebaikan, berbuat baik, menjalankan ibadah sesuai dengan syariat Allah semampu kita. Udah di situ. Kalaupun dalam periode 20 tahun kita ternyata 6 tahun tidak sampai ya, usia kita tidak sampai, Allah sudah mencatat itu. Kalau yang aku kaji ya, itu kaji gitulah. Tidak usah khawatir kan, yang penting itu sudah tercatat. Sekarang ini ada rekayasa manusia, itu mah terserah mereka. Yang penting Allah itu sudah mencatat di Lauhul Mahfuz. Pemirsa jemaah haji, jadi tenang aja gitu. Terus kita mendoakan semua jemaah haji yang meninggal kemarin di sana dan tidak bisa kembali, itu benar luar biasa ya. Mereka itu sudah ditempatkan di tempat yang benar suci ya,
mereka dikubur di sana, bahagialah ya. Cuman kita kan tidak bisa mengurus jenazah mereka, itu intinya di situ. Mereka itu benar-benar udah ahli surga, mereka itu berjihad sebenarnya kan. Banyak karena gini, udara yang panas ini, global warming ini, warming adalah warning adalah perang melawan kekuatan dajjal, perang melawan kekuatan mereka. Di mana mereka meninggal karena kehausan lemas ya, mati lemas gitu ya, karena suhu di sana panas. Mereka itu qadarullah, mereka rela mati demi yaitu menjalankan syariat Islam gitu di situ. Kalau suhu panas itu ibaratkan begini, kita kalau diibaratkan ya, suhu manusia kan 36, normalnya itu 36, bener gak sih ya? Tanyain teman-teman perawat aku deh. Lupa lagi aku. 36, jangan melebihi 38 ya. Ih, bener gak sih? Pokoknya 36 sampai 38. Nah, si Dajjal juga punya suhu kalau diibaratkan. Suhunya itu ya gitu, yang dikerasa sekarang itu panas luar biasa, membuat kita haus dan lapar, sehingga membuat kita itu berbuat kemungkaran gitu loh, kemungkaran. Jadi banyak yang korupsi, banyak yang maksiat. Coba, bener gak sih? Sekarang banyak yang maksiat, yang judi online, yang yang bener-bener kemaksiatan, kemungkaran merebak. Bener gak sih? Di Indonesia ada kemungkaran yang merebak kayak judi-judi online, bener gak sih? Aku mau bertanya kepada teman-teman nih, karena aku juga punya teman SMA yang polisi, teman SMA teman ayah aku tuh, sahabat ayah aku tuh, Pak Abu almarhum ya. Tuh, secapa dulu aku mau masuk secapa. Nah, kalau aku jadi masuk secapa berarti aku itu ya, berarti aku lebih galak ya. Galak. Allah qadarullah mempertemukan aku dengan sahabat umroh aku tuh, Bu Bulan, apa kabar Bu Bulan? Aku punya nomornya tapi aku sengaja gimana ya, yang penting aku saling doain ya, karena aku lagi lebih fokus juga. Bu Bulan itu apa-apa itu selalu sama aku. Kadang begini, ibu kenapa sih, katanya Ibu Bulan tuh selalu begini, ibu standby HP. Ibu Bulan kan tidak tahu kendalanya aku tuh seperti apa. HP aku tuh jadul gitu. sudah gini terus aku kan nggak bawa, maksudnya chargeran. Waktu itu bawa chargeran pinjam dari anak-anak, kegedean, jadinya kegedean, takut bahaya. Ya udah deh, kalau memang itu terbaik waktu itu, jadinya chargerannya itu diambil sama petugas, kan kegedean, kata itu nggak boleh gede-gede. Aku pinjam dari anak-anak, kalau nggak dari anak apa dari nggak boleh, bahaya di pesawat. Nah itu kan, oh ya udah deh, kata saya, alhamdulillah deh, kalau ini kan terlalu gede ya, harusnya chargerannya itu yang kecil gitu. Aku waktu itu karena tidak mau merepotkan, minta chargeran dong, beliin chargeran. Kan aku waktu itu murni ibu rumah tangga, jadi yang ada aja deh gitu. Ini Allah Maha tahu ya, aku juga tidak banyak permintaan. Hijab yang buat umroh itu dari sebagian tamu yang datang itu membawakan perlengkapan aku. Jadi gitu, tidak usah khawatir, Allah sudah mendandani semuanya gitu. Jadi tidak usah khawatir kamu kurang ini kurang itu, pada datang membawakan ini hijabnya gitu. Kamu kurang hijab kan, terus apalagi aku ibu rumah tangga ya, jadi gitu, tidak ada pemasukan kayak sekarang. Kalau sekarang makan aku tuh beli kain, ngerancang baju sendiri gitu, tidak usah, dia kekurangan deh gitu. Alhamdulillah berkahnya umroh yang kemarin 2018 itu berbeda luar biasa gitu. Jadi tidak usah khawatir bagi orang-orang yang mau berangkat umroh atau haji, semua fasilitas itu pasti Allah penuhi gitu ya. Makanya aku setiap ada orang yang mau umroh atau haji, mohon maaf ya, ini aku saling berbagi agar kita itu tidak usah pelit-pelit mengeluarkan gitu ya, untuk memberikan mereka memfasilitasi orang yang umrah atau haji. Karena aku melakukan itu semampu aku ya. Ada siapapun yang berangkat haji, kenal atau tidak kenal, aku pasti bawakan peci, terus abaya gitu ya. Jadi aku selalu memohon kepada teman-teman ya, teman-teman jahit aku, mah kalau ada yang haji umroh, tolong kasih tahu aku, nanti aku bekali gitu dengan apa yang aku punya gitu di situ. Makanya Allah tuh selalu berkata gini, kamu kesini lagi dong, kamu kesini lagi gitu, maksudnya kayak dipanggil lagi karena doa mereka gitu.
kamu umroh lagi gitu. Misalnya panggilan tuh ada terus gitu, hanya kendalanya itu banyak dan besar sekali. Aku dihadapkan dalam problema besar, ternyata ini akhir zaman, dan peperangan antara kekuatan Dajjal itu besar luar biasa gitu. Jadi aku lebih mengutamakan berjihad lah, berjihad menurut kemampuan aku gitu. Yang penting teman-teman yang mau pada berangkat itu sehat selamat, karena benar-benar sekarang itu periodenya gitu sedang melawan kekuatan Dajjal ya. Dajjal, kekuatan Dajjal itu kan teman-teman Dajjal itu kan itu para dukun-dukun ya, kekuatan itulah yang bikin memanipulasi kita gitu, pandangan kita kadang-kadang otak kita ngeblank, pandangan kita juga kadang mohon maaf ya, banyak yang kadang salah-salah sekarang yang kayak gini, yang kita mau ini nulis A jadi B jadi C gitu, mohon maaf ya, karena yang aku kaji banyak juga kesalahan-kesalahan dalam penulisan gitu. Orang mau berbuat mungkin dari kalangan orang-orang yang kantoran juga hati-hati, makanya di situ perbanyak apa ya, bacaan ya, bacaan mau masuk ruangan, terus morotal ya. Aku juga ini kadang standby morotal, kadang enggak sekarang tuh karena banyaknya aktivitas sama apa ya sekarang tuh ya di situ, karena morotal itu benar-benar membersihkan ruangan itu di situ. Jadi kita itu dalam periode itu sekarang tuh jadi kekuatan Dajjal terlebih-lebih kan kita apa namanya terlebih-lebih itu yang diserangnya itu haji yang di sana gitulah ya, di sana gitu. Jadi gimana ya lah intinya gitulah. Jadi intinya itu kita itu yang penting luruskan niat mau berangkat umroh, perbaiki sebelum berangkat umroh, dan mengamalkan apa yang kita dapatkan setelahnya gitu, setelah pulang umroh gitu. Karena sebelum dan setelahnya itu yang perlu kita tanamkan ya gitu ya, Pangeran Pajak. Nah, aku sedang berbicara dengan Pangeran Pajak karena aku memakai Etihad waktu itu. Itu yang terjadi, jadi kekuatan yang luar biasa, dan aku berusaha untuk melawan kekuatan itu dalam pesawat itu. Jadi alhamdulillah qadarullah Allah menyampaikan aku ke sana dengan luar biasa ya, sehat walafiat, bahkan segar sekali ya, karena badan aku itu kan baru sebulan post hysterektomi, terus lutut aku belum bisa melipat. Coba bayangkan, aku sendirian dan itu sedih sekali rasanya. Sebenarnya aku selalu ingin mengajak ayahnya gitu ya, dan ayahnya juga waktu itu sempat ya udah deh aku akan mendampingi kamu terapi, tapi ternyata tidak, qadarullah aku sendiri itu. Padahal aku istri mana sih yang mau berangkat sendiri, tapi qadarullah aku memang dituntun buat berangkat sendiri waktu itu. Jadi memang Allah tidak bisa membersamakan aku dengan ayahnya anak-anak pakai pesawat apa waktu itu, pesawat Indonesia ya, aku harus pakai pesawat Etihad tuh. Jadi di situ ternyata Allah sudah mempersiapkan rezeki masing-masing gitu ya. Aku tuh selalu gini, mana ada istri berangkat sendiri ya, mana ada yang mau gitu ya, tapi karena keadaan dan memang visi misi yang menyamakan gitu. Seperti sekarang, mana ada aku mau kemana-mana pergi naik motor sendiri, karena keadaan gitu. Aku harus menjalankan visi dan misi yang mendekatkan diri sama Allah, terus berjihad juga sebagai seorang ibu gitu. Jadi kemana-mana aku naik motor sendiri gitu, aku hanya memohon perlindungan sama Allah, dijaga gitu. Aku juga kan penakut, kalau naik motor itu pasti teriak-teriak gitu, dibonceng aja teriak-teriak, tapi setelahnya tauhid gitu ya. Aduh, aku gini loh, ketika kita bulat gitu memohon perlindungan sama Allah, ya udah apa yang ditakutkan gitu ya. Setelah umroh tuh benar-benar mendadak dibisahkan, bukan mendadak ya, keajaiban aku bisa bawa motor tanpa harus belajar sepeda dulu, sepeda motor. Aku jadi bisa membawa motor sendiri, sampai gini kaget ayahnya, loh kok kamu gak bisa? Tapi kalau dasar basic sih aku bisa sepeda, tapi di situ langsung dibisahkan bawa motor gitu,
di situ ketakutan dan keraguan itu jangan takut dan jangan ragu. Kata Allah itu semua itu sudah diatur. Hidup mati jodoh rezeki kita itu sudah Allah atur. Dan rezeki aku qadarullah, aku tuh harus standby di Bekasi sini. Di Tasik juga tidak bisa gitu. Aku sudah mencoba begini, aku mau ke Tasik standby gitu. Misalkan aku sudah kalau aku di Tasik ya, misalkan qadarullah aku mau planning A B C, ternyata aku standby di Bekasi gitu, di sini. Jadi rezeki aku tuh ada di sini, berhubungan dengan masjid di sini. Jadi di sini aku tuh sudah atur, tidak bisa ke sana kemari berusaha dengan semaksimal kita berusaha. Kalau Allah sudah menetapkan rezeki kita, ya tidak bisa gitu, meskipun orang lain mengganggu gitu ya, orang lain mengganggu. Kalau sudah rezeki kita itu tidak bisa gitu, qadarullah gitu. Jadi intinya di situ fungsinya tauhid di akhir zaman itu, yaitu untuk memerangi kekuatan dajjal itu, apalagi haji. Kenapa? Sebenarnya begini ya. Jadi di sini tuh luruskan niat ya orang-orang yang umroh atau haji. Aku juga belajar sama ya. Tolong ingatkan aku jika aku salah. Tolong ingatkan aku kalau aku ada hal-hal yang tidak berkenan lah ya. Karena di sini itu aku tuh doa aku tuh selalu aku ucapkan kepada orang-orang, semua orang-orang yang terdekat. Bukan aku mengabaikan, tapi aku sedang menjalankan visi dan misi yang Allah berikan sama aku. Bukan aku lalai, tetapi aku sedang fokus kepada apa yang Allah berikan, karena yang Allah tugaskan gitu. Karena akhir zaman ini ya perang kekuatan dajjal dengan kekuatan haji yang benar-benar tauhid, haji yang beriman dan bertakwa gitulah. Kita lah mukmin, kaum mukmin. Sekarang tuh perang kaum mukmin. Makanya kan di sini aku memohon bantuan seluruh teman-teman mukmin semua agar kita benar-benar bisa gitu. Kalau kita mau benar-benar ketentraman kita itu benar-benar pingin tetap terwujud, karena si kekuatan dajjal tuh menginginkan kita carut marut gitu loh. Kehidupan tuh berantem, bertengkar, bermusuhan, bikinnya itu gitu sampai ada ya gitulah sesuatu hal yang tidak kita inginkan gitu. Mereka itu kekuatan dajjal itu menginginkan kita seperti itu gitu. Makanya carut marut kan, perdebatan banyaknya selek-selek, akhirnya kan tatanan kehidupan kan jadi rusak semua gitu loh. Jadi periode ini tuh udah benar-benar yang aku miris melihat dan mendengarnya, bahkan mengalaminya gitu ya. Jadi gimana ya, aku kadang suka bingung sendiri, kadang aku juga nangis gitu ya, nangis tapi ceria kembali ya, sebagaimana lagi gitu ya. Jadi gimana ya, intinya itu aku gini, sekali lagi aku menyimpulkan bahwa aulia Allah yang sudah wafat itu menuntun aku sesegera mungkin. Waktu sepulang umroh itu kan ada berapa bulan ya, aku langsung minta gini, tolong ya gitu, aku mau langsung daftar haji gitu, ya pokoknya. Tidak tahu kenapa ya, pokoknya secepat mungkin gitu. Daftarin tuh, tercatat, dan Allah juga sudah mencatat, dan aku lapang dada sekarang tuh gitu loh. Jadi kita tuh lapang dada, nggak usah khawatir, karena kadang ngelihat lah di sini ya keluarga, dilihat lagi gitu, malah diuji sama Allah teh, malah melar 5 tahun lagi, dipundurin lagi. Jangan dilihat dulu, biarin aja di qadarullah dengan alami dengan sendirinya. Lah aku kan misalkan 20 tahun lagi, sekarang ada wabah corona, naik lagi jadi 25 tahun lagi buat naik hajinya. Jangan seperti itu. Yang penting kita itu luruskan niat, terus berbuat amal baik sebaik mungkin, karena sekarang itu periode peperangan kekuatan ya, dan kita tidak tahu. Yang penting kita, kalaupun sampai ke dalam periode itu, berarti kita syukur alhamdulillah. Kalaupun tidak, berarti kita jihad fisabilillah gitu, teman-teman semuanya. Aku tuh benar-benar ya, pangeran saja gimana nih, kita itu, aku bersyukur, berterima kasih mengalami naik Etihad coba. Jadinya aku diperlakukan sama Allah itu dengan pesawat yang luar biasa bagus ya.
Jadi aku gini loh, aku kalau aku ada perasaan begini ya, aku bangga dengan pesawat Indonesia, tetapi gini, aku pilih pesawat luar negeri gitu yang kayak gimana ya, safety-nya tuh kayak gimana ya Allah, ya Allah kabulkan gitu di situ. Tuh jadinya di sini tuh apa ya, yang penting kita luruskan niat dan berjihad senantiasa menjalankan syariat Allah ya. Uh, dan aku juga tidak boleh berhenti di sini tuh, kamu tuh harus memproduksi hijab-hijab, tapi yang gini loh, karena keadaan semakin minim sekarang, terus aku ingin mengadakan obrolan hijab juga gitu. Jadi aku mengadakan hijab bervariasi hijab, jadinya sekarang ada hijab segitiga, hijab pasmina, terus hijab yang syar'i juga, karena kan tidak semua orang yang berhijrah itu mau langsung sekaligus hijab yang syar'i panjang ya. Aku aja sekarang lagi sedang membuat mana hijab yang santai gitu, yang agak santai, terus mana hijab yang full. Aku punya hijab aku itu kan udah full, tapi di sini kendalanya ada, kalau hijab full itu kalau di motor itu kalau kurang hati-hati bisa kesangkut terlalu panjang ya, ngelumbruk ke bawah. Nah, Allah mengingatkan kalau memang ya bolehlah kalau misalkan kamu hijab yang sesuai dengan gini loh, hijabnya itu yang safety, yang benar-benar safety-nya gitu. Jadi, tanpa mengurangi kesyarian. Jadi aku dituntun buat bikinlah hijab yang sesuai dengan kondisi keadaan, jangan terlalu full banget gitu, misalnya full buat di yang aku kan memakai hijab yang semata kaki, bener-bener ke Araban bener-bener gitu. Terus harus di motor, kalau orang Indonesia kan paling sebetis, ada juga yang sampai, jarang yang sampai ngelumbruk gitu. Kalau aku seneng yang ngelumbruk sampai ke bawah gitu. Jadi kemarin aku sempet, tapi sempet kena jalan terus, tapi banyaknya orang yang peduli gitu. Alhamdulillah aku bisa selamat dan sehat gitu. Tuh hujan tuh, di sini hujan Pangeran Pajak nih. Aku menyapa Pangeran Pajak karena aku Qadarullah naik pesawat Etihad ya, Etihad produk Dubai ya. Jadi aku sapa nih teman-teman semua, mohon maaf ya, aku bukannya mengucilkan istilahnya mengabaikan teman-teman yang lain, bukan, karena aku Qadarullah naik Etihad ya. Di luar hujan, di luar lagi hujan nih, hari ini kok tumben hujan ya, hujan lagi, karena sekarang ini kita periode kemarau tetapi ada hujannya juga di sini. Apalagi yang harus dikatakan ya, itu aja intinya. Tidak usah khawatir, Januari lah, yang penting kita, Allah itu sudah mencatat apapun perbuatan manusia yang mereka lakukan pada kita mau fokus saja gitu, fokus saja lah, itu intinya. Di situ semua yang terjadi di alam semesta ini sudah Allah atur semuanya ya. Jadi kesimpulannya, aku selalu senang dengan kesimpulannya. Bagi para keluarga yang ditinggalkan, berbahagialah ya, karena mereka itu sebenarnya sudah menjadi ikhlas ya, begitu kira-kira semuanya. Jadi tetaplah kita berjihad fisabilillah sesuai dengan ininya masing-masing ya, dengan landasan kasih sayang tentunya. Kita mah kesini nolong gitu. Kalau dalam media usaha ya, toko ini dibeli, toko itu dibeli, yang non muslim juga dibeli. Yang kalau yang jualan toko itu kan, toko kain itu kan ada yang Enci, Cici, terus siapa lagi ya, bukan hanya Bu Haji aja, ada Cici, terus ada Engko. Cuman di sini sayangnya udah pada tutup tuh. Udah masa resesi, bener-bener udah toko yang Cici itu udah ada yang meninggal karena corona ya, Cici sama Kokonya meninggal karena corona Cicinya, terus nggak ada kan, terus yang udah pindah, terus yang ini tutup. Aduh, bener-bener ya. Tapi kita semua perlindungan, penjagaan sama Allah lah ya. Apapun yang terjadi ya, dunia kan terus berjalan, berputar, roda kehidupan terus berjalan, dan kita harus kuat menerima semuanya gitu ya. Begitu kira-kira semuanya. Jadi rezeki aku itu sudah Allah tetapkan untuk di sini meneruskan apa yang Allah perintahkan di bidang-bidang syar'i gitu.
Ya, Pangeran Pajak selalu mendukung aku. Ya, aku bersyukur ya setelah di YouTube itu aku dipertemukan dengan beliau. Oh, baik banget, baik banget. Apa ya? Terus pengertian, terus mendukung aku juga. Apa ya namanya? Bahkan beliau juga kalau aku kadang orangnya suka menguji ya. Kalau aku kelihatan rambut gimana, dia ngelarang, oh jangan, katanya gitu. Kalau kelihatan rambut gimana, jangan, nggak boleh gitu. Terus sebenarnya itu menguji gimana sih reaksinya beliau itu kan laki-laki gitu ya. Aku suka menguji orangnya, menguji sampai di mana sih. Terus aku juga tidak gampang percaya, harus cari bukti gitu. Bukti kalau misalkan ada omongan orang A, B, C gitu, aku tidak langsung percaya. Jadi tidak mudah terprovokasi. Kalau aku orangnya tidak mudah terprovokasi karena orangnya selalu fokus dengan apa yang aku tuju gitu ya. Jadi kalau orang-orang kan mudah terprovokasi, mudah memprovokasi orang, akhirnya kan hanya demi uang-uang receh mereka ya, gitulah intinya disitulah gitu. Tapi aku mau memohon selalu udah selalu berbagi aja lah gitu, karena siapa orang yang menabur kebaikan pasti hasilnya akan baik gitu. Intinya itu kan qadarullah, bagaimana perilaku masing-masing. Itulah intinya, meskipun keadaan tidak aman, aku berusaha menciptakan batin yang aman. Akhir zaman ini kan sudah tidak aman. Gak tau bener gak sih? Tidak aman. Secara kekuatan tuh. Si kucing juga pada marah tuh. Marah tuh kayak dibikin berantem. Dibikin berantem mulu lah itu berdua tuh. Kejar-kejaran sampai pusing aku ya. Jadi dibikin tidak aman gitu. Tapi aku berusaha menciptakan yang aman. Aman sentosa gitu. Jadi udahlah gitu aja. Intinya kita fokus ya, Pangeran Pajak tuh saling berdoa dalam kebaikan. Allah yang mengatur semuanya. Jadi ya apa ya? Ya itulah intinya di situ. Sudah begitu saja. Nanti kita lanjutkan kembali cerita ya, oke? Aku alhamdulillah baik-baik saja dan selalu cukup ya. Alhamdulillah, tidak usah khawatir. Aku dalam keadaan baik-baik saja, cukup dan sehat. Ya, doa. Yang penting itu doa. Aku tidak memerlukan apapun. Allah karena sudah mencukupi dengan caranya sendiri. Jadi itulah, aku hanya memerlukan doa dan kita saling mendoakan dalam kebaikan dan kasih sayang tentunya gitu. Aku baik-baik saja, tidak usah khawatir gitu ya teman-teman semuanya juga sama gitulah. Dan aku berterima kasih karena dengan adanya media YouTube ini aku bisa bercerita, bercerita hikmah gitu. Semoga semuanya bisa mengambil hikmah dari apa yang terjadi sekarang itu. Banyak kan yang haji-haji yang pingin cepat itu menggunakan pisah-pisah yang benar-benar yang menyalahi aturan. Janganlah, sabarlah gitu ya kan ya. Aku sedang bercerita dengan Pangeran Pajak dan lain-lainnya. Jadi sabarlah gitu, jangan mengambil jalan pintas untuk mendapatkan haji terus dengan membuat pisah. Udahlah gitulah, nanti saja sabar. Yang penting udah tercatat semuanya, yang penting niat kita itu udah ketika itu udah dicatat, udah anteng aja, anteng jalani anteng, dan kegiatan kita udah anteng, berbuat baik beramal baik, udah begitu kira-kira teman-teman semuanya. Cuma sebaik-baik sikap kita setelah umroh buru-buru, sebulan 2 bulan langsung daftar haji gitu. Sesegera mungkin, maksudnya sepulang umroh itu daftar langsung gitu. Udah dicatat, udah diem, tenang, anteng gitu udah. Karena memang keharusan itu haji besar itu, kalau haji besar itu keharusannya harus gitu, harus, karena periode-periode itu besar sekali godaan. Coba sebelum umroh digoda besar, setelah umroh juga godaan, sehat sakit tuh godaan dan cobaan sebenarnya. Sehat ujian, apalagi sakit ujian juga, itu yang aku rasakan. Jadi tidak ada yang enak sebenarnya, hidup ini adalah ujian. Ketika aku sakit wabah ketika aku sakit apa ya, bukan wabah corona, itu wabah corona mah setelah aku umroh, sakit kista, histerektomi. Nah itu kan
ujian besar. Nah setelah ujian besar seperti aku dilempar-lempar gitu ya Allah, aku di kesana pulang kampung lah, dari satu rumah sakit ke rumah sakit, itu adalah ujian. Sama seperti sekarang juga, setelah aku pulang umroh ujiannya besar sekali, dan itu ujian yang apa ya, yang sangat luar biasa. Sehat itu benar-benar ujian yang berat juga, lebih berat bahkan ujian sehat itu gitu, dimana mental kita misalkan diprovokasi orang, katanya kuat apa tidak nih, ini ujian buat kamu nih gitu, ujian. Terus ya itulah, ujian kesehatan itu tidak kalah beratnya sama ujian sakit gitu. Tetapi aku bersyukur kalau sehat kan kita masih berbuat sesuatu, betul kan? Tuh, kalau adanya hujan begini aku bisa menanam. Kalau aku lagi sehat ya, nah, gunakan air hujan itu untuk menanam yang bermanfaat. Kalau senggang ya, karena aku juga kadang kecapean. Nah, kalau musim kemarau panas, gunakan untuk hal-hal yang baik juga, seperti mencari orderan. Begitulah dinikmati hidup ini lah gitu. Jangan banyak mengeluh gitu. Intinya kita harus kuatlah menghadapi semua periode yang Allah berikan pada kita ya pengen aja ya gitu aja lah pokoknya. Akhir zaman ini kita baca surat Al-Hajj, dan sekarang tuh gini, Al-Hajj dan Al-Jin itu tuh mungkin ya. Jadi sekarang ini peperangan Al-Hajj dan Al-Jin. Jadi dua surat itu tuh, Al-Hajj dan Al-Jin. Terus ada juga Al-Kahfi ya. Al-Kahfi itu kan 10 ayat pertama itu agar kita terhindar dari Dajjal ya, itu Al-Kahfi. Jadi kebanyakan orang mukmin pasti baca itu deh, karena takut gitu. Hanya orang-orang tertentu, orang-orang pilihan yang harus menghadapi kekuatan Dajjal. Hanya orang-orang pilihan yang sudah Allah pilihkan, karena kekuatan Dajjal itu tidak ada yang bisa mengalahkan, karena Allah sengaja membuat makhluk ciptaannya. Dajjal itu makhluk ciptaan Allah, tetapi sengaja dibuat untuk untuk menguji manusia ya. Percaya sama aku apa kekuatan yang itu gitu, kekuatan dia gitu, untuk menguji keimanan manusia. Adanya Dajjal itu untuk menguji keimanan manusia lah, ketauhidan, takwanya gitu. Terus ada periode Yajuj dan Majuj itu pasti akan datang gitu ya. Periode itu Yajuj dan Majuj, terus apa ya, tanda-tanda kiamat deh, semuanya itu akan terjadi semua gitu. Tugas kita ya udah deh berusaha menghibur diri. Terus apa ya, kan kita serem ya kalau udah mengetahui hal-hal itu. Bagi yang belajar mengaji ilmu alam, ilmu kehidupan ya, ilmu agama, pasti takut gitu. Tapi kalau orang-orang yang awam biasa mah ya udah, yang penting mereka mau makan, tidur, mencari rezeki gitu aja. Kalau orang-orang yang awam biasa mah. Tapi kalau kita yang berpikir itu benar-benar menakutkan, sesuatu yang menakutkan. Dan apa yang harus kita lakukan gitu, intinya di situ. Sudah ya, aku sudah panjang lebar ini, aku belum melakukan apapun. Aku tuh sebenarnya gini, aku ini termasuk siswa yang murid yang teladan. Rajin. Kalau sebelum bel berbunyi jam 7, jam 6 aku sudah di sekolah, setengah 7 udah di sekolah, karena aku juga pengurus ya. Tetapi setelah menjadi ibu rumah tangga itu, hidup ini buat apa sih terlalu begitu banget. Jadi aku bawa santai. Bukan berarti aku lalai gitu ya. Kadang gini, aku kan ibu rumah tangga, apalagi anak-anak sekarang libur, aku santai deh, bener-bener dinikmati ya. Kadang aku banyakin istirahat, mohon maaf ya, karena aku juga harus banyak istirahat. Posisterektomi ya, kalau orang yang mengerti aku pasti akan paham. Tapi aku juga menjalankan semua aktivitas, bahkan aku melebihi orang yang normal. Kalau udah menjalani aktivitas, aku melebihi orang yang normal. Aku bisa mencangkul, aku bisa menanam-nanam gitu, tapi aku santai orangnya gitu. Betapa sih terlalu gerada-geruduk gitu. Kadang aku nih sebenarnya sih kan kalau habis subuh, karena waktu aku tuh adanya dulu mah kreativitas tuh malam, kreativitas sampai subuh kadang. Tapi sekarang udah nggak terlalu dan nggak boleh ya, nggak boleh gitu. Jadi nggak boleh terlalu diinin aktivitas malam. Jadi aku bawa santai, sebenarnya harus
harus periode-periode siangan lah, kalau nggak jangan terlalu larut malam gitu, nggak kayak dulu lagi. Jadi tidak bagus juga kan buat kesehatan. Jadi intinya di situ. Jadi di sini apa yang aku lakukan itu kelihatan orang itu seperti santai banget, bener-bener tidak ada orang yang bener-bener melakukan kegiatan fisik dari subuh ya sampai gimana ya, dari subuh, hari habis subuh tuh mereka udah ya kayak kerja aku kantoran dulu ya, waktu di perawat Pertamina kan aku ya, Pertamedika ya, sekarang dari Pertamedika. Habis subuh tuh langsung waduh bener-bener sudah ke kantor gitu ya, udah di kantor. Tapi setelah jadi ibu rumah tangga itu aku benar-benar nyantai gitu ya, itulah terlalu. Jadi kenapa aku sampai ingin memilih jadi ibu rumah tangga ini kan, ada waktu hidup itu kan ada santainya gitu, aku pengen ada santai. Terus Allah juga memberikan pilihan, kamu waktu itu mau ke rumah sakit RSPP, RSPJ atau mau ke klinik. Aku memilih klinik gitu. Sampai waktu aku mau keluar, udah 2 tahun ya aku jadi perawat gitu ya, dalam hati aku gitu. Padahal kamu diangkat loh jadi spesialis, perawat spesialis. Waktu itu aku kan dirawat aku tuh diangkat jadi perawat spesialis ya, surat-suratnya sudah ada, cuman aku udah 2 tahun cukup aja. Kamu mah kayak benar-benar bukan tujuan kamu ya gitu. Sampai sahabat aku bilang ya, Else katanya, Else kenapa sih kamu mah katanya memilih jadi ibu rumah tangga? Karena aku pengen yang santai, tetapi aku berbuat sesuatu dan banyak hal gitu, banyak hal yang aku harus pelajari gitu. Seperti gini, aku kan bukan petani tapi aku ingin belajar cara bercocok tanam gitu. Aku bukan peternak tapi aku akan berusaha belajar beternak gitu. Terus memberikan manfaat buat orang banyak gitu, intinya di situ. Jadi banyak hal yang ingin aku pelajari, makanya aku memilih jadi bukan profesi sama ibu rumah tangga itu rumah tangga. Kalau kecepatan ngomongnya kayak gitu. Jadi balelu gitu, jadi harus diluruskan nih. Jadi aku memilih jadi ibu rumah tangga itu biar banyak melakukan hal